Pemirsa Metro TV Lampung, kembali bersama saya di Bedah Tajuk Lampung Pos. Ya, kali ini kita akan membahas terkait berita apa saja yang ada dan trending di platform Lampung Pos Group. Yang pertama ada berita di lampos.co terkait dengan Pemkab Tulang Bawang larang warga bermain layang-layang dekat jaringan listrik. Kemudian ada berita lampos.co yang kedua, 67 guru non-PNS bakal terima insentif 2023 dan ini syaratnya. Ya, Bang An mungkin yang menarik adalah layang-layang nih Bang, angin besar dan ini memang sudah mulai di daerah maupun di Bandar Lampung ini musim layangan kata mereka ya. Musim layang-layang, jadi anak-anak itu bermain layang-layang. Senang lah, semua anak pasti suka dengan layang-layangan. Tapi memang harus ada batasan-batasan di mana mereka bisa bermain layang-layang. Misalnya di tanah lapang segala macam. Tapi yang betul yang dilakukan oleh Pemkab Tulang Bawang ini, jangan bermain layang-layang di pinggir jalan atau dekat dengan kabel listrik. Karena hal itu akan memicu mereka tersetrum listrik. Kemudian juga mungkin terpicu akan penyatuan kabel yang akan menyebabkan ledakan-ledakan dan kebakaran seperti itu ya. Dan mereka juga kalau sudah di dekat kabel listrik, artinya di jalan. Ini yang paling berbahaya gitu. Anak-anak itu kadang-kadang saat bermain layang-layang, mereka tidak lagi menghiraukan apa yang ada di sekitar mereka gitu ya. Mungkin ada kendaraan yang lewat, mungkin ada lubang mereka masuk gitu. Ini kan berbahaya untuk mereka gitu. Kemudian juga layang-layang juga mungkin bisa turun dan kabel benangnya menjerat leher dari pengemudi sepeda motor. Itu kan juga berbahaya untuk orang lain gitu. Artinya memang benarlah Pemkab Tulang Bawang ini melarang bermain layang-layang itu di pinggir jalan dan dekat dengan kabel listrik. Oke, sangat membahayakan sekali ya Bang. Artinya harus ada tingkat kewaspadaan dari orang tua ya Bang ya. Nggak cuma orang tua tapi orang-orang di sekitar ya Bang ya. Baik itu tetangga, kepedulian ya Bang ya. Iya, dan sebaiknya sih main layang-layang di wilayah yang luas, tanah lapang ya Bang ya. Tapi sekarang udah susah nih Bang tanah lapangnya. Ya, Bang An, kita bergeser lagi ke lampungpos.id ya. Ada berita terkait wujudkan demokrasi tanpa hoax. Kemudian ada Gubernur Lampung terima KUR Award. Dan nah ini antara dua ini nih Bang, terkait dengan demokrasi. Kita memang besok menyajikan tanpa hoax itu ya. Itu terkait dengan peringatan HUT Lampung Pos ke-49 ya. Kita mengadakan talkshow diskusi tadi pagi kemarin di halaman kantor. Itu mengundang mengundang ketua KPU, mengundang Kabid Humas Polda, kemudian mengundang akademisi Profesor Sujarwo. Profesor Sujarwo ini dosen di FKIP Unila, tapi sekarang katanya sudah di di Universitas Malayati. Tapi dia juga pengamat sosiologi sebenarnya. Nah, itu membahas dan juga pemimpin redaksi Lampung Pos sebagai narasumber. Nah, itu kita membahas tentang hoax yang akan segera menyebar menjelang tahun politik gitu ya. Nah, itu sangat berbahaya sebenarnya. Itu akan membuat perpecahan, sementara menurut ketua KPU bahwa sebenarnya pemilu itu atau hajat demokrasi ini tujuannya untuk mempersatukan bangsa, tapi khawatirnya dengan hoax itu justru akan memecah belah bangsa. Itu jangan sampai terjadi gitu. Nah, kemudian berita kedua adalah Gubernur Lampung terima KUR Award ya. Artinya mungkin dari kemarin sih datanya memang Lampung menjadi satu dari 5 daerah yang berhasil dalam penanganan UMKM melalui KUR, kredit usaha rakyat ya. Kredit usaha rakyat itu gimana mereka meminjam kemudian dengan bunga rendah, itu benar-benar membantu perkembangan dari UMKM yang ada di Lampung. Nah, ini Gubernur Lampung mendapatkan award, itu penghargaan bersama beberapa gubernur lain seperti misalnya Gubernur Jawa Tengah dan Gubernur daerah lain, Sumatera Barat atau Sumatera Utara gitu. Karena memang dipandang mereka cukup berhasil dalam membina UMKM dengan KUR itu, dengan subsidi KUR. Oke, baik, kita bergeser dari KUR tadi ya Bang ya, masuk ke Saya Radio 100 FM nih Bang. Ada terkait, mungkin kita bisa nostalgia terkait lagu slang. Lagu slang polisi yang baik hati dikritik, begini tanggapan Bim Bim. Nah, ini ada masalah nih di mungkin lagunya slang ya Bang ya. Kedua ada NCT akan rilis 4 lagu sekaligus di proyek NCT Lab. Nah, mungkin di slang nih Bang ya. Saya juga masih mendengar slang. Namanya itu ya, hidup di dunia seni itu memang perlu, memang harus siap dengan kritik dan segala macam. Karena memang seni itu juga sebagai satu wadah untuk mengkritik, gitu loh. Jadi mereka juga harus siap untuk dikritik. Dan memang slang mengeluarkan single baru yaitu Polisi yang Baik, itu memang mendapat beragam tanggapan pro kontra, tapi memang ada yang menanggap positif itu karena memang slang memberikan
semacam wawasan kepada masyarakat bahwa ada loh polisi yang baik itu ada di tengah kemarin badai topan keterpercayaan publik terhadap polisian gitu ya, karena berbagai kasus itu. Nah, Slank memberikan angin segar untuk itu gitu. Dan ini menjadi apa namanya baik itu teman, tapi di samping sisi lain juga pasti ada kelompok masyarakat yang mengkritisinya, mungkin dianggap Slank terlalu berlebihan atau bahkan menjilat institusi keamanan itu. Ada apa nih gitu. Kemudian tiba-tiba bisa gitu. Apalagi Slank juga yang selama ini memang musik yang digandrungi oleh kaum milenial ya. Sejak awal dia memang memberikan lagu-lagu yang memang cukup melegenda dan terus diingat oleh remaja dan pemuda-pemuda di Indonesia untuk mendengarkannya itu. Jadi memang sangat wajar jika mereka dikritik, karena itu semakin tinggi, semakin populer mereka, itu pasti semakin banyak orang melihatnya, menyoroti, dan pandangan orang itu tidak semua pandangannya positif. Ada juga pandangan negatif untuk mengkritik dia. Jadi wajar saja. Dan para seniman musisi di Indonesia harus tetap semangat untuk membuat karya-karyanya yang terbaiknya gitu. Walaupun sekarang keluar dari pandemi, inilah kesempatan mereka untuk memberikan hal yang terbaik untuk bangsa ini gitu. Oke, dan sepertinya sih tujuan Slank juga untuk men-trigger seluruh polisi ya untuk melakukan berlaku baik ya, ambil sampel-sampelnya. Benar-benar. Jadi orang itu juga jangan juga terlalu underestimate ya terhadap kepolisian. Jadi masih ada loh polisi-polisi baik itu ada di Indonesia ini gitu loh. Walaupun kemarin kasusnya sampai ke pangkat tertinggi, dari pangkat tertinggi sampai pangkat terendah gitu. Tapi yakinlah, maksudnya gitu. Slank itu ingin memberikan wacana bahwa yakinlah bahwa masih ada polisi baik di Indonesia. Betul banget Bang. Ya, dan mungkin bisa selesailah masalahnya ya Bang ya. Netizen juga bisa melihat dari sisi lain. Baik, terima kasih Bang Aan sudah hadir di studio Metro TV Lampung untuk membahas tajuk edisi Kamis 10 Agustus 2023. Ya, pemirsa Metro TV Lampung, itulah tadi pembahasan terkait bedah tajuk Lampung Pos dan beberapa berita multiplatform di Lampung Pos Group. Kamu bisa terus update berita-berita terkini di lampos.co, lampungpos.id, dan Seri Radio 100 FM. Saya Steji Bintang Pamungkas dan kru yang bertugas pamit undur diri, sampai jumpa.